Skin gimana. Lalu hari ini kita akan belajar bagaimana biar duit dari New Skin itu datang ke kita melalui WA marketing yang akan disampaikan oleh Mbak Desi. Beliau ini adalah ibu dari 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra ya. Nah, Mbak Desi ini langsung dari Wonosobo. Kayaknya kalau lihat background-nya Mbak Desi itu adem banget gitu ya. sejuk ya Mbak. Nah, Mbak Desi ini keren banget. Background-nya beliau ini sebelum full menjalankan bisnis New Skin, Mbak Desi ini adalah seorang karyawati. Dan saya sangat amazed banget ketika Mbak Desi pertama bergabung dengan New Skin lewat waktu itu arisan Lumista, lalu beliau ambil keputusan untuk bungkus paket home spa karena ingin digunakan untuk mendapatkan cash kerasnya dari treatment keliling ya teman-teman. Dan ketika itu yang bikin saya merinding itu kebetulan Mbak Desi dan suaminya adalah sama-sama karyawan yang tinggal di daerah Jabodetabek ya Mbak ya. Dan suaminya kebetulan pekerjaannya itu terkena dampak dari pandemik sehingga harus diberhentikan dari pekerjaannya gitu. Dan kerennya Mbak Desi ini beliau langsung take action, ambil tanggung jawab gimana caranya bahtera rumah tangganya ini biar kapalnya tetap jalan, nggak oleng gitu ya teman-teman. Lalu dengan kondisi seperti itu, saya yakin nggak mudah buat Mbak Desi dan beliau melihat peluang bisnis home spa dan bisnis New Skin, langsung mengambil keputusan bungkus paket home spa dan gaspol jalankan home treatment dan juga jalankan bisnis New Skin-nya. Nah, nggak lama-lama lagi kita akan belajar WA marketing dari orang yang sangat tepat banget karena begitu nyemplung ke New Skin, Mbak Desi ini langsung gaspol. Sebelumnya saya bacakan peraturan tata tertib grup dulu ya. Peraturan dan tata tertib di grup camp online reseller. Yang pertama, kita hari ini memulai kelas ini semuanya sama. Dimulai dari 0, kosongkan gelas kita, turunkan ego kita siap belajar. Nggak ada yang lebih pintar atau paling pintar, kita semua sama. Kita semua belajar dari 0. Yang kedua, akan ada tugas yang efektif dikerjakan mulai hari Senin. Teknis pengerjaan tugasnya menyusul. Yang ketiga, materi disampaikan melalui Zoom Live. Yang keempat, setor laporan tugas setiap hari dengan mengisi Google Form yang akan disiapkan nanti. Yang kelima, omset minimal dalam 1 bulan pertama adalah 500.000. Produk apa aja? Di New Skin ada 200 lebih produk ya teman-teman. Yang keenam, jika tidak aktif, tidak mengerjakan tugas, apalagi tidak ada kabar selama dalam waktu 7 hari berturut-turut, maka akan di-remove dari grup core ini. Yang ketujuh, dilarang menyebarluaskan metode bimbingan di sini. Dilarang menyebarluaskan materi, dilarang screenshot tata tertib di sini dan disebarluaskan keluar. Yang kedelapan, dilarang posting jualan dan dilarang broadcast berita hoax atau apapun di sini. Yang ke-10, jika memiliki bisnis lain, berjualan merek lain selain dari produk New Skin, maka promo wajib seimbang. Ketahuan tidak ada posting produk New Skin, maka akan di-remove dari grup ini. Ini maksudnya kalau promo di status WA atau sosial media kita ya. Yang ke-10, diskusi dan tanya jawab terbuka di grup. Silahkan tanya kalau ada yang belum mengerti. Yang ke-11, wajib mengikuti materi dan wajib mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ke-12, dispensasi untuk yang sakit, berduka, hamil, atau mau melahirkan
Silahkan dengan izin Wapri pada admin. Yang ke-13, program ini akan berlangsung selama 60 hari. Selesai kelas kita, terakhir closing di hari Sabtu nanti, kita akan ada mentoring selama 60 hari untuk mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapat selama seminggu ini. Yang ke-11, komitmen. Jika sudah masuk ke core, berarti harus mau komitmen, no excuse. Dan terakhir, hal-hal lain yang belum diatur akan diatur menyusul. Tertanda Amazing Star Team. Oke, teman-teman, nggak lama-lama lagi, kita akan simak materi WA Marketing dari Mbak Desi Marzuki. Siapa yang excited malam ini? Siapa yang sudah siap dengan catatannya? Coba angkat bukunya. Ya, Mbak Heni. Ada siapa lagi? Mbak Harlina, Mbak Sukma Dewi. Yuk, kita buka kameranya yuk, biar lebih nyamber energinya. Ini materi disimak dengan baik ya, teman-teman. Karena ini bekal kita untuk praktek. Oke, Mbak Desi sudah siap? Udah cantik dari tadi, udah nyanyi-nyanyi. Oke Mbak Desi, waktu dan layar saya persilahkan untuk Mbak Desi. Yuk, applause untuk Mbak Desi. Oke. Emang bener ya Mbak Ratna itu the queen of edification. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, kenapa di Nuskin malam juga selamat pagi ya. Jadi biar selalu semangat gitu. Jadi ucapannya selamat pagi semuanya gitu. Mau itu CC-nya pagi atau itu Zoom-nya malam, selamat pagi. Oke. Jadi tadi sudah sedikit sudah sedikit diperkenalkan sama Mbak Ratna tadi. Jadi tadi sepertinya ada yang dari Wonosobo juga ya, Mbak Sadiah Roh ya. Oke. Jadi hari ini, tapi suara aku terdengar jelas nggak ya? Karena lagi hujan nih dan kebetulan di luar. Jelas, Mbak. Jelas ya. Oke. Oke, sip. Kalau jelas ya, aku lanjut ya. Sekarang aku domisilinya di Wonosobo. Nya di Kecamatan Kepil ya, teman-teman ya. Sedang ada di Wonosobo, Kecamatan Kepil. Oke. Boleh dimulai slide-nya, Mbak. Sambil kenalan ya. Sambil kenalan. Mungkin di sini ada yang baru pertama kali ya. Ada yang baru pertama kali ketemu saya di Zoom meeting. Belum kenal sebelumnya. Jadi hari ini kita akan belajar WhatsApp marketing ya. Apa sih itu WhatsApp marketing? Sebelumnya aku mau kenalan dulu. Kenal saat di Helwa. Oh iya, Mbak Wahyu ya. Kenal di Helwa ya. Oke, next Mbak. Nah, ini ya. Jadi aku ibu rumah tangga ya. Sekarang ibu rumah tangga, dulunya bukan. Jadi ibu rumah tangga dari 2 orang anak ya. Tadi dikenalin sama Mbak Ratna ada 3 ya. Yang satunya lagi nggak di sini ya. Hadiah dari suami ya. Itu jadi totalnya ada 3 orang anak. Tapi yang sedang saya asuh ini 2 orang anak saya. 1 putri dan 1 putra. Yang putri usia 4,5 tahun, yang putranya 2,5 tahun. Nah, terus saya itu adalah mantan karyawan swasta selama 13 tahun, teman-teman. Jadi nggak sebentar ya. Dan itu udah dibilang bosen gitu, 13 tahun gitu. Coba kalau misalkan aku udah di Nuskin 13 tahun mungkin jauh lebih baik ya, amin ya. Jadi dulu itu aku pebisnis Palu Gada. Dari zaman masih pakai BB, dulu ada BB Group ya.
itu sudah jualan teman-teman. Jualan apa saja. Mungkin teman-teman boleh sebut aja dagangan apapun aku sudah pernah gitu. Fashion udah pasti udah pernah, makanan sudah pernah. Terus aku pernah produksi amplop lebaran. Jadi sesuai event gitu loh. Musiman 6 bulan sebelum lebaran aku udah prepare cetak amplop lebaran gitu kan, angpau kayak gitu. Terus nanti udah mendekati lebaran jualan mede, pokoknya apa aja gitu. Apa aja yang bisa gitu, bisa aku beli dengan murah, bisa aku jual lagi tuh, aku pasti akan ambil kesempatan itu gitu. Jadi yang selalu aku lihat itu peluangnya ada nggak sih gitu, peluangnya itu. Terus aku pernah live Shopee juga, rutin live Shopee jual kerudung. Tapi itu nggak bertahan lama ya, karena di Shopee itu persaingan harganya itu jahat. Kalau bagi aku itu jahat. Jadi yang konveksi mereka ecer. Jadi misalkan aku ngambil dari konveksi, aku jual ecer. Nah konveksinya juga jual ecer juga, otomatis kan harganya di bawah aku. Nah itu jadi aku nggak bisa bersaing di marketplace. Jadi aku putuskan untuk mundur dari situ. Terus karyawan, suami aku juga mantan karyawan ya. Beliau pernah kerja di hotel selama kurang lebih 20 tahun. 20 tahun kerja di hotel, saking loyalnya gitu, nggak mau resign. Jadi dari pertama kerja beliau di hotel ini ya. Tapi qadarullah karena kemarin Covid gitu, di PHK. Dan amazingnya di PHK-nya itu tanpa pesangon. Jadi dibuat bagaimana caranya itu karyawan mengundurkan diri. Jadi dibikin gimana caranya, bukan PHK tapi ayo diminta mengundurkan diri pada saat itu. Jadi tanpa pesangon. Terus saya suami istri sama-sama bekerja ya, sama-sama bekerja. Saat itu anak diurus sama orang tua. Jadi dari aku hamil itu ibu yang lagi di kampung aku ajak ke Karawang. Dulunya di Karawang ya, aku ajak ke Karawang, prepare nanti setelah aku lahiran biar anakku diasuh sama ibu. Kebetulan ibu bersedia, masih sehat, masih muda, jadi bisa bantu gitu saat itu. Jadi anak diurus sama orang tua. Saat itu habis bulan, habis gaji, tidak ada tabungan. Bener ya, ini real banget. Karena aku dari 2015 kemarin tuh kuliah teman-teman. Jadi karena orang tua tidak membiayai aku kuliah, jadi aku tuh baru kuliah di usia 25 tahun. Usia 25 tahun baru kuliah, dan itu dari hasil kerja ya, dari gajian gitu. Ikut kelas karyawan di salah satu sekolah tinggi swasta. Nah, terus saya juga sempat aktif di beberapa komunitas ya, seperti Institut Ibu Profesional. Pasti teman-teman di sini ada ya yang pernah ikutan IIP. Terus aku juga pernah di Rumah Autis, pernah jadi kepala cabang di Karawang, Rumah Autis Karawang. Terus ya teman-teman, seperti Mbak Femi, Mbak Memi, dan yang lainnya, aku juga pernah jadi pejuang literasi. Pokoknya emak-emak pada zaman 2 tahun atau 3 tahun yang lalu pasti ini ya, pasti baru punya anak satu, masih idealismenya masih tinggi, pengennya anak tuh tidak mengenal gadget sama sekali. Jadi saat ada peluang jadi reseller media edukasi, pasti mau ya. Sebentar. Nyenyen. Iklan. Yang kecil masih nyenyen. Oke, kita next ya. Ya sampai ini ya, pernah jadi reseller MDS 3 raksa. Kayaknya 2 ini aja sih aku pernahnya. Tapi saat itu tuh bukan untuk income ya, lebih ke aku pengen buku Halo Balita, aku pengen Smart Hafiz, tapi karena nggak ada budget, ya udah deh ikutan jualan gitu. Ikutan jualan dulu, terus nanti niatnya itu nanti komisi untuk beli produk atau media edukasi buat anak. Dan alhamdulillah sudah punya semua gitu, meskipun mamanya ini nggak punya perhiasan, nggak punya tabungan, belum punya rumah juga, tapi alhamdulillah rak buku sudah belasan juta. Tapi di situ aku udah mulai, aku buat apa ya gitu kan, Terus sebelum kenal Dinuskin memang sudah berhenti ya,
Jadi bukan karena berpaling atau apa, tapi memang sudah berhenti karena di situ mungkin why-nya sudah hilang ya, karena sudah terpenuhi, terus pernah nazar juga mau mengumpulkan uang untuk akikah anak. Nah, itu sudah terpenuhi, jadi aku mundur saat itu juga, itu sebelum kenal Nuskin. Nah, kapan aku join di Nuskinnya? Join di Nuskinnya Juli tahun 2020 ya, jadi sekitar baru 1 tahun ya di Nuskin ini. Dulu joinnya dengan Lumispa, arisan. Kemarin sudah pernah aku ceritain ya, yang pas di testimoni home spa. Jadi aku tuh sebelum memutuskan untuk membeli itu aku tanya dulu ke yang jual gitu. Kebetulan upline aku itu saudara sendiri ya, masih saudara sepupu gitu. Jadi aku tanya, kalau aku bungkus Lumispa ini selain untuk aku gunakan sendiri bisa menghasilkan uang nggak ya gitu. Aku itu yang aku tanyakan tuh itu. Bisa Mbak, bisa banget gitu. Begini-begini nanti Mbak bisa jualan, terus kita juga ada home spa juga. Nah, di situ tanpa perlu banyak energi yang keluar si upline aku untuk prospek aku sendiri yang menyerahkan diri. Aku mau Mbak, aku mau arisan. Terus itu gimana? Belajarnya gimana gitu. Saat itu tuh belum ikutan training seperti ini, belum ada BB, belum ikutan BB yang Pak Nas gitu, bisnis briefing Pak Nas pokoknya belum dikasih tahu sama sekali, tapi akunya sudah aku mau gitu. Pas ke sini udah ketagihan ya akhirnya kan. Terus Juli join, Desember alhamdulillah jadi BR. Jadi kurang lebih berapa ya? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kurang lebih 5 bulan ya teman-teman ya. Jadi waktu itu ngikutin yang reguler jadi BR. Alhamdulillah Januari jadi BP karena tim aku 1 orang jadi BR juga pada saat itu. Oke, itu aja ya teman-teman ya kenalan dari aku. Jadi intinya semua orang itu punya backgroundnya masing-masing, dan di Nuskin tidak melihat background kita. Mau kita orang punya, kita orang nggak punya, kita orang yang sekolahnya tinggi atau enggak, semuanya sama. Jadi semua itu terletak di kerja kerasnya kita. Kita mau kerja keras atau tidak gitu. Nah, karena kondisi sekarang aku tidak bekerja, aku sudah resign Januari kemarin, Januari 2021. Suami sudah PHK duluan. Mau nggak mau kita udah nggak ada income ya. Kita sama sekali tidak ada income. Sampai detik ini pun kita masih yang berwirausaha saja gitu di rumah. Kayak sekarang kan sudah di kampung. Suami beternak. Nah, aku Nuskin sambil ada jualan juga. Terus itu aja yang kita lakukan. Kita niatnya, aku sudah bicara sama suami ya, niatnya untuk jadi tim player di Nuskin ini. Jadi suami alhamdulillah 100% support di Nuskin ini. Nah, untuk teman-teman yang memutuskan untuk berbisnis di Nuskin, jangan lupa minta ridho ke suaminya. Jadi ini aku sudah 1 tahun ya. Waktu awal-awal itu suami belum terlalu support ya. Jadi beda, rasanya itu beda. Meeting-meeting seperti ini dulu agak sulit ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tahu ya, ini jamnya aku kerja, ini jamnya aku ngurus anak. Nah, jadi lebih mudah ke kitanya untuk mengatur semuanya, karena semuanya kan perlu porsinya masing-masing ya teman-teman. Oke, tanpa banyak lagi ya yang diceritakan, langsung aja ya ke materi ya. Oke, next Mbak. Nah, hari ini kita mau bahas WA marketing. Semuanya sudah pakai WA ya, tapi bagaimana caranya WA kita itu menghasilkan banyak omset buat kita gitu. Gimana sih gitu. Nah, ilmu WA marketing itu powerful banget ya teman-teman ya. Dari hasil WA marketing ini, yang pertama, bisa bangun ratusan tim penjualan. Ini sudah jelas terbukti ya. Walaupun tim aku belum ratusan, tapi timnya Mbak Wirda itu sudah ratusan. Nah, itu juga hasil dari WA marketing. Mbak Femi juga sama, Mbak Memi juga sama. Semuanya itu dari WA marketing ini. Terus yang kedua, bisa jualan produk dari harga 10 ribuan hingga belasan juta. Jadi di WA marketing ini tidak ada minimal kita produknya harus yang mahal kah, yang murah kah, tidak ya. Jadi kita bisa menjual yang 10 ribuan sampai yang belasan juta juga bisa. Terus yang ketiga, bisa tembus omset. Teman-teman mau omsetnya berapa GSV nih? Jadi bisa tembus omset dari 2.000 sampai 20.000 GSV pun sangat mungkin ya dari WA marketing ini.
Tapi yang pasti ada tekniknya, ada caranya, ada triknya ya teman-teman. Terus bisa closing rutin setiap hari. Pasti mau banget kan? Coba boleh dong komen siapa yang mau closing rutin setiap hari dan siapa yang mau omsetnya minimal banget bulan depan deh. Mulai bulan depan 2000 gitu. Boleh komen ya. Oke, banyak banget. Oke, next Mbak. Nah, kenapa promo via WhatsApp itu powerful banget? Kenapa? Jadi dari Global Mobile Application Ranking ya, ini kemarin aku cari data yang 2020 kalau nggak salah ya. Ini tuh peringkat pertamanya itu WhatsApp ya. Peringkat pertamanya itu WhatsApp. Terus yang kedua tuh Facebook. Yang ketiga Facebook Messenger, WeChat, Instagram, TikTok, baru yang lain-lainnya ya. Jadi sudah sudah jelas ya bahwa WhatsApp Messenger itu pertama banget ya, yang paling aktif dan paling banyak penggunanya untuk saat ini. Oke, next. Nah, kelebihannya menggunakan WhatsApp apa? Yang pertama, banyak user WA. Sekarang boleh tanya deh siapa yang nggak punya WA? Pasti semuanya punya. Mau dari yang usia anak muda sampai yang lansia pun sekarang semuanya menggunakan WA ya. Jadi sudah lazim banget. Udah gitu kan kalau zaman dulu BBM harus pakai BB ya. Tapi kalau WA ini HP kita apapun yang penting Android itu sudah bisa ya pakai WA. Terus mudah digunakan, udah pasti ya itu mudah banget digunakan. Terus memiliki fitur simpel untuk berjualan. Terus udah di WA ini nggak ada ini loh kayak di Facebook itu terindikasi jualan terus langsung di ban kayak gitu terus langsung digelapkan gitu, itu enggak ya. Di WA ini bebas banget, kita mau hard selling atau covert selling itu bisa banget ya di WA. Bisa mengumpulkan list kontak ya, jadi kita bisa nge-save banyak kontak di WhatsApp ini. Terus yang terakhir bisa broadcast, dimana kita kalau di Facebook kan nggak bisa ya broadcast kayak gini. Oke, next. Nah, ini step by step-nya ya WA marketing. Kita belajar apa sih step-nya gitu. Pertama harus ngapain gitu. Yang pertama mindset-nya dulu ya teman-teman. Yang pertama mindset, yang kedua formula WA-nya, yang ketiga persiapkan lead magnet. Apa itu lead magnet? Yang keempat konversi dari sosial media ke WA. Yang kelima teknik WA marketing. Yang terakhir konsisten. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, next. Nah, ini mindset kita ya, teman-teman ya. Sebelum memulai sesuatu, pastikan mindset-nya sudah benar dulu ya. Mindset WA marketing, yaitu fokus menambah kontak WhatsApp. Mindset-nya itu dulu ya. Jadi, WA kita ini mau kita gunakan untuk apa? Nah, sekarang kita sepakati dulu ya. Semuanya, mindset-nya, semua yang ada di sini yang menyimak training hari ini, fokus dulu mindset kita di WA marketing ini fokus menambah kontak WhatsApp. Oke, sudah sepakat ya. Pertama, gunakan WA untuk bangun database. Bangun database itu apa? Jadi kita tuh jadi punya kontak itu yang sesuai dengan target market kita. Jadi WA kita harus memiliki banyak kontak. Karena dengan begitu kita posting apapun jadi lebih banyak viewernya. Kalau misalnya kontak kita sedikit, siapa yang mau ngelihat WA story kita? Benar kan ya teman-teman ya? Jadi gunakan WA untuk bangun database. Perbanyak terus kontak yang ada di WhatsApp kita. Terus kedua, jualan di sosmed hanya satu kali, di WA bisa berkali-kali. Benar ya teman-teman? Kita posting misalkan di sosmed. Itu nggak bisa berkali-kali gitu dan nggak bisa terlalu sering juga kan ya, nanti orang bosen, udah kita nggak bisa hard selling juga. Tapi di WA bisa, kita bisa berkali-kali, mau itu kita posting di WA story atau kita langsung chatting ke target market kita. Bisa langsung, mungkin pertamanya cuman basa-basi tanya kabar, malah jadi bisa gali kebutuhan dia. Ternyata dia butuh Galva, ternyata dia butuh suplemen. Nah, itu kan kita jadi bisa berjualan berkali-kali. Orang yang sama itu bisa closing berbagai macam produk dari WA. Nah, itu yang kita tidak bisa gunakan di sosial media ya, karena kurang personal kalau di sosial media itu. Nah, ini yang ketiga ya, WA itu lebih personal Japri. Jadi, maaf ini suara aku kedengeran nggak ya? Hujannya makin kenceng.
Jelas ya, mudah-mudahan masih jelas ya. Kalau nggak jelas aku pindah ke dalam. Oke, masih jelas ya. Tolong feedback kalau misalkan udah mulai nggak kedengaran. Oke. Nah itu tadi ya teman-teman ya, kalau WA itu lebih personal. Kita bisa chattingnya itu personal banget gitu, tanpa orang lain tahu, tanpa terekspos ke orang lain. Jadi orang lain tuh nggak akan tahu pembicaraan kita sama si A, sama si B. Itu kan lebih personal ya. Terus yang keempat, WA database bisa untuk jangka panjang. Nah, WA database ini penting banget ya. Makanya teman-teman kalau save kontak itu di-linkkan ke Google atau ke Gmail ya teman-teman ya. Jadi misalkan nanti kita ganti HP, atau tiba-tiba HP kita ngehang, itu pas kita ganti HP itu masih bisa dikonekkan karena kita save kontaknya itu di-linkkan ke Gmail. Jadi WA database ini bisa untuk jangka panjang. Kalau di sosmed kan kalau misalkan akun kita keblokir atau dihapus oleh seseorang dan lain sebagainya kan udah jadinya hilang karena nggak ada database-nya, itu udah hilang ya. Kalau WA ini bisa, meskipun kita gonta-ganti HP juga bisa ya. Terus yang kelima, rutinkan untuk memperbesar. Nah ini ya, ini yang paling penting banget nih teman-teman. Karena fokus mindset kita sudah menambah kontak WhatsApp, otomatis kerjaan kita tuh rutin memperbesar kontak WA atau memperbanyak kontak WA kita. Oke, sampai di sini sudah sepakat ya. Oke, kita next. Oke, next. Nah, oke, selanjutnya formula WhatsApp marketing. Next. Nah, ini ya, simple funnelingnya kita ya. Jadi, kita mulai dari kita main sosmed, mau itu Facebook, mau itu Instagram. Nah, di situ kan banyak banget ya sumber calon prospek kita. Mau itu calon prospek yang pebisnis, maupun calon customer loyal kita tuh ada di sosmed berkeliaran kan di sana kan. Tapi kan kita belum tahu ya siapa nih ya yang bisa kita tawarin gitu. Nah, akhirnya kita membangun database, daftar nama. Tapi sebelum kita punya nama-nama, sebelum kita punya kontak-kontak WA-nya, kita kan pasti akan posting. Nah, misal kita bisa memulai dengan lead magnet, nanti akan aku bahas ya. Kita posting sesuatu, akhirnya ada orang yang tertarik dengan postingan kita bisa kasih kontak atau kita yang minta kontaknya mereka. Kita minta kontaknya, sudah dapat misalkan Ani, nomornya sekian-sekian kita save. Kita bisa langsung chat, Mbak, ini saya Desi yang di Facebook tadi yang Mbak komen gitu. Kita saling save kontak WA ya gitu. Nah, itu juga bisa. Atau bisa funneling juga, kita bikin grup WA. Misalkan aku mau share materi misalkan untuk time management, bisa tuh. Jadi nanti semua yang minat kita buatkan satu grup WA. Nah, itu kan bisa jadi database kita ya, teman-teman ya. Terus setelah kita udah punya kontaknya, kita sudah save, terus mereka juga sudah save nomor kita bisa konversi penjualan. Kita bisa arahkan ke pebisnis, jadi reseller kita, pebisnis kita, atau jadi customer saja. Itu bisa ya teman-teman ya. Nah, itu semuanya sudah diatur di OTG System 7 ini. Nah, dari situ baru kita drive name list-nya. Kita bisa drive, kita bisa pilih-pilih, yang ini top hot market, yang ini warm market, yang ini kayaknya bisa di follow up lagi deh bulan ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memilah-milah gitu. Jadi misalkan dari 5.000 teman di sosmed, mungkin beberapa bisa kita kerucutkan kira-kira yang paling sering berinteraksi sama kita di Facebook atau di IG siapa. Nah, itu bisa kita mintain nomor WA-nya. Oke, sampai di sini jelas ya. Oke, next. Teman-teman bagi yang mau bertanya boleh langsung aja chat ya. Chat aja, nanti akan dijawab di akhir sesi. Oke, next dulu. Nah, ini yang lead magnet tadi, teman-teman. Persiapkan lead magnetnya. Apa sih itu lead magnet itu? Jadi, seperti magnet, jadi kita tuh menarik interaksi dari netizen atau teman-teman kita di sosial media, baik itu di Facebook maupun di Instagram.
pancingan ya. Jadi ini tuh pancingan biar kita bisa save WA mereka atau mereka bisa save WA kita. Nah, lead magnet itu yang kayak gimana? Segala sesuatu yang free. Kenapa? Karena semua orang suka yang free ya. Misalkan belajar Canva free selama 3 hari misalkan. Nah, itu kan banyak yang mau ya. Terus misalkan belajar cara closing agar bisa closing setiap hari secara free. Nah, itu kan banyak ya, banyak yang mau. Aku mau gitu. Apalagi yang temannya itu, friend list-nya itu kebanyakan pebisnis, otomatis mereka mau nih ilmu-ilmu untuk time management, untuk cara closing, cover selling, segala macam. Terus kita cari sesuatu yang dibutuhkan sama target market kita. Misalkan target market kita kebanyakan ibu-ibu yang menyusui, kita bisa kasih materi bagaimana cara pumping. Misalkan dulu kan aku pejuang ASI ya, aku pejuang ASI. Jadi saat aku menyusui 2 anak itu, aku banyak sharing tuh. Jadwal aku pumping aku share. Terus cara penyimpanan ASI yang baik tuh aku share juga. Terus aku share tanda-tanda bayi. Jadi setiap bayi itu menangis bukan karena dia lapar segala macam. Nah, itu aku sering share itu, dan itu banyak banget ya yang tertarik, dan jadi akhirnya kita share hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu ya contoh-contoh lead magnet. Oke, next. Dari sini, dari depan. Lampunya telat, lampunya baru dipasangin. Oke, ini contoh lead magnetnya teman-teman. Nah, ini nih aku kemarin buat postingan ya di Facebook. Isinya seperti ini. Kalau aku sharing time management untuk emak-emak yang super sibuk di rumah dan mau tetap bisnis, adakah yang mau materinya? Gitu. Ini tapi diam dulu ya, walaupun kita belum punya materinya, tapi coba tarik interaksi dengan postingan seperti ini. Padahal ini aku belum ada guys materinya, tapi ya coba. Aku mau tahu reaksi friend list di Facebook. Kenapa? Cobalah. Dan ternyata memang banyak yang tertarik gitu. Banyak yang tertarik sama materi ini. Nah, jadi seperti ini ya contohnya, teman-teman bisa buat yang lain ya, bisa buat yang lain. Jadi sesuatu yang diminati oleh target kita. Jadi kita harus tahu dulu target market kita ini kebanyakannya apa. Misalkan banyak yang suka sama mini gold atau apa, mungkin teman-teman bisa bikin sharing cara investasi atau cara menabung mini gold, misalnya seperti itu bisa ya. Nah, itu dapat berupa e-book, itu bisa tips, template itu kayak misalkan template Canva dan lain-lain ya. Tutorial bisa tutorial DIY, membuat apa, tutorial memasak dan lain-lain ya. Banyak banget pokoknya, itu sesuai passion teman-teman, sesuai yang teman-teman ketahui ya. Akan lebih mudah sharingnya kalau misalkan teman-teman memang mengetahui dan syukur-syukur yang ahli di bidangnya gitu. Ringkasan buku bisa juga, teman-teman yang suka membaca bisa di situ. Aku mau bagi misalkan PDF ringkasan buku ini, ada yang mau nggak gitu. Resep, program belajar dan lain-lain. Oke, next. Sama itu juga ya, sekarang kan lagi banyak yang homeschooling, itu juga bisa ya teman-teman digunakan materi homeschooling. Oke, next. Nah, terus yang keempat, konversi dari sosial media ke WhatsApp. Setelah tadi kita buat postingan di WhatsApp, di sosial media, di Facebook misalkan ya. Nah, itu kan banyak tuh nanti yang mau, aku mau gitu, aku mau ikutan. Nah, kita bisa mendapatkan database dari sosial media yang nantinya akan kita arahkan lanjut ke percakapan via WhatsApp. Jadi, teman-teman di sini misalkan posting Galva atau posting Lumispa, ada yang tanya, Mbak itu berapa gitu, entah itu di komentar, entah itu ke messenger, itu jangan langsung dikasih tahu harganya teman-teman, tapi mintain nomor WA-nya. Mbak boleh aku minta nomor WA-nya gitu, atau Mbak bisa klik ini, biasanya kita bikinkan link WA gitu, bit.ly atau WA.me gitu. Mbak, aku WA ya gitu. Aku WA, nanti aku jelasin by WA ya gitu. Nah, di situ ya teman-teman. Jadi jangan langsung teman-teman jawab atau jelaskan di Messenger atau di komentar.
nanti aku WA ya Mbak gitu. Nah itu jadi akhirnya kan kita jadi nge-save nomornya, dia juga nge-save nomor kita. Nanti akan terpapar tuh sama story-story WA kita. Aku biasanya kayak gitu caranya. Oke, next. Nah ini ya, konversi dari sosial media ke WhatsApp. Kenapa kita harus konversi dari sosial media ke WhatsApp? Mbak, temen aku kan di Facebook banyak, ada 5.000. Kayaknya kalau dipindahin semua ke WhatsApp, nanti WhatsApp aku penuh deh Mbak, gitu. Misalkan ya ada, tapi kan dari 5.000 pertemanan kita, 10% juga kayaknya nggak ada kan yang kita punya kontak WA-nya. Ya nggak? Bener nggak? Aku ngerasanya seperti itu ya, karena dari 5.000 tuh justru banyak banget yang belum aku kenal. Banyak banget yang belum pernah aku kenal secara personal ya. Jadi terus di Facebook itu tak ada yang abadi. Tak ada yang abadi itu maksudnya kalau misalkan suatu saat akun kita hilang, udah dong. Berarti kita hilang juga kontak yang 5.000 orang tadi itu. Jadi sekarang mumpung masih ada nih teman-teman, bisa kita mintain nomor WA-nya gitu. Terus kalau di WhatsApp ini ya, kita mudah kategori. Mudah kategori di sini misalkan aku mau nge-save nomornya Mbak Lina gitu, Mbak Lina. Cuman kan banyak yang namanya Lina, bisa aku save Lina CP. CP itu misalkan calon prospek dari FB, misalkan nanti aku simpan Lina CP FB, kayak gitu kan bisa dikategorikan. Tapi kalau di Facebook kan nggak bisa ya. Kadang ada orang akunnya dipegang sama mamanya gitu, tapi nama akunnya itu nama anaknya. Itu kadang aku yang bingung, ini siapa ya? Aku lihat buka fotonya tapi foto anak semua, ternyata itu temen aku gitu, temen SMP apa SMA. Tapi jadi lebih susah ya, kadang kita nggak tahu ini siapa gitu. Tapi kalau di WA kita bisa save yang gampang yang bisa kita ingat gitu. Terus dari sosial media ke WhatsApp itu lebih personal kayak yang tadi sudah aku jelaskan ya. Kalau kita chat itu akan lebih personal ya, dan itu tidak ke-expose sama yang lain. Jadi calon customer pun cerita ke kita tuh nggak yang gimana, nggak malu gitu, nggak akan di-expose gitu. Kalau misalkan komen-komenan di Facebook kan banyak yang baca, jadi kurang personal. Terus komunikasi bisa intens kalau di WA itu. Jadi kita bisa kapanpun kita chat, itu udah gitu kan notifnya juga keluar ya, kalau misalkan ada yang chat. Terus bisa di-manage kalau di WhatsApp itu. Oke, next. Nah, ini ya. Kalau ada yang bertanya, Mbak, kenapa harus menambah list kontak, Mbak, gitu. List kontak aku ada 500, itu juga udah banyak banget loh, Mbak, gitu. Kenapa harus nambah lagi, misalkan ya, ada yang kayak gitu. Nah, list kontak itu seperti kolam market kita atau kolam leads kita. Di situ ada prospekan, bisa jadi itu nanti jadi pebisnis kita, bisa jadi akan jadi customer loyal kita. Jadi semakin banyak list kontak kita, berarti semakin banyak target market gitu kan. Meskipun belum closing, tapi kita sudah punya kolamnya dulu gitu. Nanti entah ikan mana yang kepancing kan kita nggak tahu ya. Yang penting kita punya dulu nih kolamnya, punya dulu, kumpulin dulu deh orangnya di HP kita, di WhatsApp kita kumpulin dulu. Terus yang kedua, semakin besar list kontak, berarti semakin besar potensi jadi pembeli. Bener kan teman-teman? Misalkan hari ini baru tanya-tanya, belum closing, tapi kan nggak melulu besokan atau bulan depannya nggak closing kan, bisa jadi sekarang belum, tapi besok, oh ya Mbak, aku mau bungkus aja deh Mbak gitu. Kalau arisan kelamaan mau cash aja. Who knows kan, nggak ada yang tahu kan. Jadi makanya kita positive thinking aja bahwa semuanya itu berpotensi. Jadi jangan menilai buru-buru juga ya teman-teman. Misalkan dia mah waktu ini aku taunya kurang deh, kayaknya belum mampu deh beli Galva. Jangan ya teman-teman ya, jangan. Anggaplah semuanya itu bisa, anggaplah semuanya itu mampu beli. Jadi kita tuh melayaninya juga enggak yang milih-milih, enggak yang ogah-ogahan. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, kayaknya dia enggak ada deh uangnya, udahlah males-malesan. Jangan ya teman-teman, tetap aja kasih tahu aja value produknya. Nah betul, jangan berasumsi si A kayaknya nggak mampu beli deh, jangan ya teman-teman. Jadi kita law of projection-nya, jadi apapun yang kita bayangkan, si A ini pasti bisa, si A ini pasti bungkus di aku, kayak gitu. Jadi
Itu yang akan terjadi kalau misal kita belum apa-apa, kayaknya dia nggak mau deh. Nanti jadinya nggak mau, teman-teman. Bener deh. Coba deh dipraktekin ya ini ya. Oke, aku lanjutin dulu ya teman-teman ya. Yang ketiga, fokus menambah list kontak setiap hari. Jadi kerjaan kita termasuk ini ya teman-teman, nggak sulit loh. Nggak sulit ini menambah list kontak setiap hari. Kita bisa ngambil dari sosial media, bisa dari teman ke teman. Misalkan kita kemarin habis ketemuan sama si Ani. Ternyata Ani ini bawa temen namanya si ini Lina tadi. Nah kan kita bisa, Mbak Ani kemarin itu temennya siapa gitu. Orang mana, kan kita akhirnya bisa jadi minta, boleh nggak minta nomornya gitu. Nah kan akhirnya jadi teman ke teman bisa jadi. Terus satu HP Android ini ya teman-teman, tahu nggak kalau bisa menyimpan 10.000 sampai 20.000 database kontak. Nah, siapa di sini yang kontak WA-nya ada 10.000 nama? Ayo coba dicek. Sekarang bisa dicek dulu kontak WA-nya ada berapa. Aku mau tahu nih kontak WA teman-teman ada berapa. Sambil aku lanjutin, dicek, terus di-chat ya. Aku mau tahu. Oke, next. Nah, dari sosial media bisa menjadi kontak WhatsApp. Gimana caranya gitu? Lead magnet. Buat lead magnet menarik kayak tadi ya. Buat lead magnet yang menarik di Facebook atau di grup WA. Bisa itu file edukasi, e-book, pulwa, sharing Zoom, summary book, atau ringkasan buku. Terus dari situ kita arahkan ke WA. Mbak, aku mau dong e-booknya. Mbak, aku mau dong file edukasinya. Sekarang tuh banyak banget yang bisa kita share. Sampai ini loh teman-teman. Yang buat anak mewarnai yang udah ada gambarnya, apa sih namanya, file apa itu juga bisa loh, itu juga banyak loh yang minat. Jadi ada file gitu, nanti kita minta ke dia dan nanti kita tinggal print. Itu bisa jadi apa ya namanya, kertas yang sudah bergambar gitu. Aku nggak ngerti itu namanya apa. Itu juga bisa ya teman-teman. Apa? Printable. Itu printable ya. Itu juga bisa loh kita share loh. Aku punya ini nih, misalkan ada 100 gambar gitu. Siapa nih yang punya anak-anak suka mewarnai? Nah, itu juga bisa ya, teman-teman. Pokoknya banyak banget deh yang bisa kita jadikan lead magnet. Nah, setelah lead magnet didapatkan, arahkan ke WA. Arahkan ke WA melalui chat WhatsApp. Terus kita bisa mengambil nama-namanya itu. Terus kita juga jangan lupa minta si orang tersebut untuk save nomor kita, karena kalau misalkan belum di save dia nggak bisa lihat kontak nggak bisa lihat story kita, jadi itu nanti rugi ya. Jadi harus saling save, jangan cuma kita aja yang save nomor mereka, tapi mereka juga pastikan mereka menyimpan nomor kita. Oke, next. Nanti setelah udah saling save kita bisa forming. Oke, next. Nah, ini contoh ya, mungkin terlalu kecil ya. Ini contoh-contoh lead magnet nih. Ada postingan dari Mbak Wirda ngajakin camp online ini. Kemarin ada yang japri nanya, apa bisa bisnis bareng aku, tapi kendalanya belum ada dana untuk paket bisnis. Nah, kebetulan aku lagi open camp online reseller. Nah, di sini tuh jangan lupa teman-teman sertakan link WA ya. Jadi setiap ada orang yang mau bisa langsung ngeklik link WA kita. Terus ada juga postingannya Mbak Femi. Mbak Femi ini kasih testimoni ya. Mbak Femi ini kasih testimoni. Di sini ada seorang guru honorer ya, Mbak Ratna. Terus di sini diceritakan menjalani home spa. Terus, apakah kamu selanjutnya membuat cerita inspiratif itu? Aku tunggu keputusanmu untuk bungkus satu paket home spa sebagai modal usaha facial di WA ini. Nah, itu bisa ya, kita kasih testimoni. Wah, ternyata dapat cash keras terus ya dari usaha jasa facial doang. Nah, itu kan menarik minat banyak orang, apalagi di masa-masa seperti ini kan nggak mudah ya teman-teman dapetin cash sehari 600.000 itu kan kadang tantangannya banyak banget ya, belum ditolaknya, terus kita juga belum tahu harus usaha apa gitu. Terus di sini aku juga ada bikin happy banget dapat testimoni galvanik dari customer, mulai dari jerawatnya mengering, pori-pori mengecil, dan bla 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 bla.
kamu masih mikir bungkus galvanik, saranku bungkus sekarang karena lagi banjir hadiah. Nah, ini salah satu contohnya ya. Terus aku kasih link WA aku. Oke. Jadi ini contoh-contohnya postingan kita, tapi disertai kontak kita ya, disertai kontak. Oke, next. Nah, ini tekniknya nih. Tekniknya dari WA status. Nah, tadi kan kita sudah bikin postingan di Facebook, sekarang kita berpindah ke WhatsApp marketing ya. Pertama dari WA status itu kan bisa teks ya, bisa video, bisa foto. Nah, itu kita gunakan, kita maksimalkan ya untuk menawarkan produk yang kita punya ya. Terus WA status profile juga bisa. Nah, habis itu japri personal ya. Ada yang japri atau kita yang jemput bola. Kadang kalau kita posting ada yang japri, Mbak itu apa? Mbak itu harganya berapa? Nah, itu kan langsung berarti kan ternyata menarik ya. Misalkan dari 300 orang yang melihat, ada 10 orang yang komen. Nah, itu kan udah bagus ya. Terus, kita bisa lanjut japri, kita forming, kita tanya kebutuhan dia, kita tanya sudah pernah pakai Galva sebelumnya, kayak gitu ya. Bisa lanjut ke chatting. Terus broadcast copywriting. Nah, kita juga bisa broadcast ya. Salah satu tekniknya kita bisa broadcast. Terus ada WA bisnis juga nih bagi teman-teman yang sudah pakai WA bisnis. Oke, next. Semoga suara aku masih jelas ya. Hujannya. Oke, next. Nah, fitur-fitur di WhatsApp yang bisa digunakan nih teman-teman nih. Yang pertama profile WhatsApp. Profil kita ya, foto kita. Terus yang kedua status WhatsApp. Yang ketiga membuat daftar nama. Yang keempat WhatsApp bisnis. Yang kelima broadcast. Terus yang keenam konsistensi. Konsistensi ini bukan fitur ya, tapi ini untuk kita membiasakan agar kita konsisten. Oke, next. Nah, ini profil WA. Di profil WA itu sebagai promo visual. Misalkan kita jualan nuskin, ya usahakan kita pegang produknya gitu. Ini salah satu contoh, tapi ekspresinya nggak usah ditiru ya teman-teman ya. Ini contoh foto profil aku ya di WA. Di situ aku tulis tuh nama Desi Marzuki, terus bionya beauty planner nuskin, open treatment gitu. Jadi kalau misalkan orang kepo ngebuka, oh dia nuskin gitu, oh iya jelas ada galvanya, oh dia open treatment juga. Nah itu ya teman-teman, jadi promo visual dan kita informatif juga ya. Profil WA akan powerful jika kontak kita banyak. Ya jelas dong, kalau kontaknya sedikit siapa yang mau lihat ya kan. Terus gunakan foto yang bagus ya teman-teman, foto yang bagus, tidak blur. Terus yang warnanya bagus gitu, jangan terlalu ngejreng juga gitu. Terus ganti foto dengan range waktu tertentu. Jadi jangan melulu itu terus yang digunakan ya. Misalkan lagi pengen promo lip cream, boleh foto pakai lip cream. Lagi pengen promo Agelock Boost karena Agelock Boost launching, bisa pakai foto profil yang sedang pegang Agelock Boost. Oke, next. Nah, yang kedua story WA. Siapa di sini yang nggak pernah story WA? Kayaknya nggak ada ya. Hampir semuanya story WA. Tapi story WA-nya jangan yang galau-galau ya teman-teman ya. Jangan yang bersedih-bersedih terus ya. Nanti orang bukannya beli malahan syukurin lu kalau digituin. Kadang kayak gitu ya netizen, kalau lagi kesulitan ada aja yang ngeledek ya. Nah, ini story WA ya, kita maksimalkan nih teman-teman. Postingan di WA story itu powerful kalau viewernya banyak. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan posting WA, biasanya berapa nih? Biasanya viewernya berapa? Biasanya yang nonton ada berapa orang? Coba ditulis ya di komentar ya. Aku kalau posting yang nonton ada 1.000 orang, Mbak. Wih, keren banget tuh. Nah, ini contoh postingan aku ya kemarin. Anak aku lagi ngasih vitamin Junga Mouse ke 2 bocil itu, terus aku videoin, aku posting gitu. Jadi sesimpel itu ya bikin WA story itu.
dari personal life kita, ya kehidupan sehari-hari kita bisa posting. Ya sedikit banyaknya mengandung iklan nggak apa-apa ya, yang penting kan itu covered selling ya. Terus ya postingan produk ya, bisa postingan produk seperti yang contoh ini ya, postingan produk aku megang vitamin Junga Mals, terus anak-anak aku sedang konsumsi, terus bisa testimoni misalkan ada customer yang udah pakai Galva atau testimoni customer home spa bisa dijadikan ya postingan. Misalkan belum ada customer, bisa ambil dari customernya teman-teman. Biasanya kan kita sering share ya di grup itu, di grup growing ini ada testimoni dari customer aku. Nah, kalau sudah di share di grup itu halal untuk di share lagi ya. Nah, halal di share lagi, teman-teman bisa gunakan ya. Terus aktivitas bisnis. Nah, kayak kita nih ngikutin camp online ini itu boleh banget di share. Jadi orang akan kepo, itu komunitas apa ya, kok belajar terus. Kayak aku sehari misalkan nge-zoom 4 kali gitu. Ya aku posting gitu. Ya ada yang komen nih, orang kok kerjanya nge-zoom terus gitu. Tapi kan sebenarnya mereka kepo gitu, apa yang sedang aku lakukan gitu kan. Terus packing, aku kalau datang bareng ya dari kantor, aku packing, aku jajarin, foto, posting, pokoknya gitu ya, apa aja tuh bisa jadi bahan postingan di WA Story. Dan di WA Story kan nggak ada syarat kayak di Facebook ya, jadi kita mau hard selling juga bisa, mau kita covert selling juga bisa. Nah itu ya, ada packing, kirim barang, chat closingan, misalkan di chatting sama customer, Mbak, aku kayaknya jadi deh bungkus Galva. Oh oke Mbak, mau dikirim kemana? Nah itu bisa di screenshot, mungkin nama customernya di blur dulu, terus kita posting. Jadi kan orang lihat, wah Mbak Desi dagangannya laris ya gitu. Nah itu kan menaikkan trust gitu. Dan terus kalau misalkan pakai chatting, aku mau Mbak, tapi nanti ya gitu. Oke Mbak, semoga rezekinya dilancarkan. Itu juga nggak apa-apa. Itu kan berarti kan doa. Kita mendoakan customer kita biar segera closing gitu. Home spa keliling dan lain-lain ya. Waktu aku menjalani home spa juga kayak gitu ya. OTW ke customer aku posting, setelah selesai treatment aku posting. Nah, ini juga bisa ya teman-teman selang-seling dengan postingan bermanfaat. Jadi nggak melulu iklan, nggak melulu posting Galva terus dan lain-lain ya. Bisa teman-teman posting quote ya, ada quote-quote yang bagus atau ada ayat-ayat dakwah, anjuran-anjuran, sunnah-sunnah itu boleh ya diposting juga. Terus motivasi, sekarang kan banyak banget ya video motivasi di TikTok ya, itu juga bisa. Nah hiburan juga bisa. Jadi mungkin orang kalau ngeliat postingan kita dagang terus nih, orang kok jualan terus sih gitu, aku males. Nah sesekali diselingin hiburan kayak aku postingin anak aku main ayam, tak posting itu ternyata lebih banyak yang komen daripada posting dagangan. Kenapa ya yang kayak gitu dikomenin, yang dagangan enggak ya teman-teman ya. Nah hiburan-hiburan kayak gitu, jokes kayak gitu, teka-teki juga bisa nih, teka-teki. Yang sering tuh 5 anak ibunya siapa itu yang Rara Riri. Nah itu kan banyak tuh yang mengundang interaksi, akhirnya kan orang ngejawab. Nanti kalau dia salah dia harus repost kayak gitu. Terus posting sewajarnya ya teman-teman, posting sewajarnya, jangan sampai seperti Sulaman Jahitan. Siapa di sini yang masih suka posting itu banyak banget? Nah itu jangan ya teman-teman ya. Orang kalau ngeliat udah kayak jahitan udah di skip. Jadi percuma kita posting, orang udah males duluan gitu. Jadi usahakan jangan terlalu banyak. Sekarang 10 apa 15 itu udah paling banyak gitu ya. Terus waktunya juga dijeda, jangan sekaligus di satu waktu. Jadi misalkan sekarang posting 1, terus nanti beberapa jam lagi 1 gitu. Oke, next. Story WA kayaknya semuanya sudah paham ya. Nah, yang ketiga daftar nama. Lagi-lagi ngomongin daftar nama ya. Kenapa? Karena daftar nama itulah bahan bakar kita nih di Nuskin. Fokus kita adalah menambah daftar nama di WA. Terus kita juga bisa memudahkan dengan pemberian kode nama. Gunakan kode untuk memudahkan kita mencari dan mengenali yang bersangkutan. Misalnya Faik CP, Nurul CP itu calon prospek. Jadi kita tahu, oh
Jadi kita bisa search gitu di kontak CP, calon prospek aku ada berapa, ceret keluar banyak. Oke, aku hari ini mau coba sapa si Mbak ini. Oke, aku mau coba follow up si Mas ini. Mas ya, bisa cewek bisa cowok, kalau dia butuh TR90 segala macam kan bisa. Oh, aku mau follow ibu ini gitu. Nah, itu kan bisa ya. Jadi memudahkan kita juga. Nanti setelah sudah jadi customer, sudah closing dan lain-lain, bisa kita rubah lagi. Misalkan jadi reseller, kita ganti Nurul reseller misalkan gitu. Itu terserah teman-teman ya. Kode namanya itu terserah teman-teman. Tidak ada yang bakunya seperti apa, nggak ada. Oke, next. Nah, ini broadcast ya. Aku mau bahas tapi sedikit aja tentang broadcast WA ini. Di WA itu ada fitur yang memungkinkan kita membuat satu info atau tulisan yang mana bisa sekaligus dikirimkan langsung ke beberapa orang. Tapi isinya sama. Jadi kita nggak perlu satu persatu japri ya, kita bisa langsung broadcast. Nah, broadcast ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah penyebaran info ya. Tujuan pertamanya itu, terus pastikan listnya sudah saling save kontak. Kalau belum save kontak nggak bisa masuk ya. Terus kita membuat BC atau create BC list sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita mau broadcast ke customer ya yang sudah jadi customer kita. Ini lagi ada promo expo ya, facial gel segala macam, bisa itu. Kita buat info bahwa bulan ini lagi ada expo facial gel harga sekian, bisa patungan misalkan beberapa 10 pasang, terus kita lagi ada daily fresh lagi diskon, Galva lagi banyak hadiah. Itu bisa teman-teman broadcast, tapi sesuaikan ya namanya. Jadi hanya untuk ke customer aja. Jadi kalau misalkan belum jadi customer kan, kalau di broadcast itu ini apa ini gitu kan pasti orang. Nah, broadcast juga hati-hati ya teman-teman, karena tidak semua orang suka di broadcast. Nah, makanya aku di sini tidak bahas ya untuk broadcast ini cuma sekilas saja. Nah, nantinya next-nya akan kita bahas lebih lanjut tentang broadcast ini. Oke, next. Oke. Nah, ini juga ya, saat kita broadcast itu kita ada judulnya, ada isinya gitu. Nah, kenapa judul harus menarik? Ya, ini baik kita broadcast maupun kita posting di sosial media, judul itu harus banget ya, harus menarik ya. Kalau judulnya nggak menarik pasti di skip sama orang. Apalagi nggak ada judul, tahu-tahu isinya berat, panjang, lebar gitu, orang udah males duluan baca. Nah, judul promosi yang menarik akan membuat pembaca ingin membaca lebih lanjut penawaran Anda. Judul promosi usahakan tidak terpotong saat posting WhatsApp. Yang ketiga, ingat 3 detik pertama adalah momen paling kritis di mana Anda harus bisa meyakinkan pembaca. Jadi semua itu terletak atau tergantung di judulnya ya. Kalau kita mau misalkan broadcast atau kita mau posting info ya. Oke, next. Nah, kita sudah sampai di step terakhir nih, konsistensi. Tadi kan sudah tahu ya step by step-nya untuk WA marketing ini apa aja. Nah, semuanya itu akan sia-sia kalau kita tidak konsisten. Jadi konsisten ini adalah kunci keberhasilan ya. Status WA semakin powerful jika kontak kita banyak. Misalkan kita sama-sama posting manfaat Galva. Si A posting, si B posting. Si A kok jadi closing banyak, kok si B enggak gitu. Ternyata kontaknya si A itu ada 3.000-an gitu. Yang ngelihat itu sekitar 1.000 orang gitu. Kan otomatis banyak juga kan. Akhirnya yang bertanya-tanya, yang kepo. Nah, sedangkan si B itu kontaknya masih sedikit. Yang ngelihat nggak ada 10% gitu. Jadi ya nggak ada yang komen, nggak closing juga. Nah, itulah kenapa kuncinya di kontak yang banyak ya teman-teman ya. Oke, terus gunakan status WA untuk infokan peluang bisnis. Nah, status WA juga kita bisa gunakan untuk peluang bisnis, kayak misalkan ini kita open reseller kayak gini. Ada kelas pendampingan, kita
dibimbing langsung sama Pak Ustadz Nasrullah, misalkan kita jadi timnya Pak Ustadz Nasrullah, ada yang mau kah gitu. Nah itu juga bisa ya, kita infokan tentang ada peluang bisnis. Terus misalkan ada pelatihan untuk home spa, siapa di sini yang mau buka bisnis home spa di kotanya gitu. Nah itu kan peluang ya teman-teman, itu bisa teman-teman jadikan status WA. Terapkan kaidah headline copywriting di status Anda. Nah ini juga ya, ada headline-nya. Terus kita copywriting-nya juga harus belajar cara menulis iklan yang menarik itu seperti apa gitu. Oke, next. Nah, ini ya, ilmu konsistensi. Ilmu konsistensi WA marketing. Yang pertama, fokus menjadi pebisnis online profesional. Ya, kita niatnya dulu nih apa nih? Kita mau jadi pebisnis online yang profesional atau pebisnis yang biasa-biasa aja gitu. Suka-suka kita kemudian apa gimana gitu. Pasti di sini maunya jadi yang pebisnis yang profesional ya. Yang kedua, pebisnis profesional memiliki jam kerja untuk konsisten. Yang ketiga, lakukan setiap hari dan fokus pada goal Anda. Jadi, semua pebisnis yang profesional itu punya jam kerjanya untuk konsisten. Misalkan dia akan posting di jam 7 sampai jam 9 misalkan. Jadi, ya itu dia akan konsisten. Di jam-jam itu dia pasti akan posting, terus akan menambah juga kontak WA-nya setiap hari. Nah, itu jadi kerja kita tuh terletak di situ, perbedaan antara kita dengan orang lain. Nah, kalau misalkan orang lain bisa menerapkan itu menjadi profesional, kenapa kita tidak? Nah, jadi semuanya caranya sama, hanya kitanya aja nih. Kitanya mau konsisten atau enggak gitu kan. Kadang kan, udahlah kemarin udah nambah kok, udahlah kemarin udah posting tapi nggak ada yang komen. Nah, itu juga teman-teman kurangi atau hilangkan ya, hilangkan mental yang seperti itu. Kita di sini nggak mesti sekali posting langsung closing ya. Itu biasanya mental apa ya bilangnya, mental lotre ya. Jadi sekali pasang maunya itu menang, itu kan nggak seperti itu. Jadi kita yang sudah posting setiap hari aja kadang belum closing, apalagi kita yang jarang-jarang posting gitu. Jadi teman-teman konsisten aja, terus aja rutin paparkan semua netizennya tentang Nuskin, insya Allah pasti ada yang nyangkut ya someday, asalkan kitanya konsisten. Jadi buat orang itu ngeh kalau kita tuh jualan Nuskin gitu. Kalau kita nggak pernah posting, kita jarang-jarang posting ya orang bingung gitu. Mbak Desi ini misalkan posting sebulan sekali Nuskinnya. Jadi saat dia butuh Galva, dia nggak ingat sama aku gitu. Tapi kalau kita setiap hari memaparkan terus, diracunin terus netizen kita ya, sama Lumis, Pak Galva, itu segala macam. Saat dia butuh atau apa, oh iya ya, Mbak Desi kan setiap hari posting tuh. Coba aku tanya, sekarang Galva harganya berapa. Nah itu kan bisa kayak gitu ya teman-teman. Jadi kitanya harus konsisten dulu, baru orang tuh ngeh kalau kita tuh jualan Nuskin gitu. Oke, next. Oh iya, sudah selesai sampai di sini. Pas ya, pas 1 jam ya. Oke, aku sambil baca. Wah, banyak keren banget, udah lengkap banget ya materi WA marketing dari Mbak Desi. Sampai nggak berasa kalau materinya udah berakhir. Iya. Ini aku bacain yang tadi ada 3 pertanyaan ya Mbak ya. Yang pertama dari Mbak Nenda. Kalau yang like dan komen orangnya itu-itu aja, itu gimana Mbak? Langsung dijawab aja Mbak Desi. Yang komen orang itu-itu aja. Ya bagus. Bagus, berarti orang itu terpapar gitu sama iklan kita. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan yang komen dia lagi, tapi dia tuh nggak closing Mbak, misalkan dia tuh nggak closing, ya nggak apa-apa. Nanti dia akan mengclosingkan diri pada saatnya gitu. Jadi jangan jadi males lah yang komen dia lagi gitu ya Mbak Nenda ya. Tapi kalau dia komen gimana, diladenin apa gimana? Dia komennya apa? Dia komennya tanya produk apa gimana? Boleh Mbak Nenda boleh open mikrofon aja Mbak, langsung diskusi aja kita ya.
biar lebih jelas. Ya Mbak, maksudnya berarti postingan aku tuh yang lihat apa hanya orang-orang itu aja gitu, apa di orang lain itu tenggelam gitu loh. Oh, maksudnya viewernya tuh dia lagi gitu ya? Maksudnya Mungkin dikasih tips kali ya Mbak, apakah kurang gitu. interaksi atau gimana? Oh, oke. Kayaknya yang kurang interaksi ke orang ya. Jadi gini ya, aku juga pernah nyoba beberapa hari itu nggak ngeliatin WA story orang, nggak komen juga. Itu ternyata WA story aku pun sepi. Misalkan biasanya 300 orang yang view, ini kok cuman 150, cuman 180, yang lainnya kemana nih, kok pada nggak ngeliatin ya. Ternyata itu ya kuncinya teman-teman. Saat kita ngelihat postingan orang kan pasti ngelihat nih postingan dia. Oh, yang ngelihat ada Mbak Desi nih. Nah, coba ngecek punyanya Mbak Desi misalkan ya. Kan kadang kalau kontaknya banyak itu kita mau scrollnya itu kan nggak bisa ya teman-teman ya, perlu waktu gitu. Ya yang kadang keluar. Kalau yang udah sampai bawah-bawah kan kadang kita search. Nah, itu bisa kayak gitu teman-teman. Jadi kitanya dulu nih yang buka interaksi ke orang-orang. Kita dulu nih ngelihat postingan-postingan yang sekiranya kita nggak perlu komen ya nggak usah gitu. Tapi kalau misalkan kayak postingan anaknya lagi main atau apa, kita bisa posting, wah lucu banget si Ade lagi ini ya, lagi mainan atau apa. Nah itu kan bisa ya teman-teman. Tapi kalau misalkan mau memuji yang tulus ya, yang tulus, jangan dibuat-buat gitu. Terus kita juga bisa buka komunikasi. Oh lagi ini ya Mbak, lagi pulang kampung ya Mbak, gimana kabar keluarganya? Nah itu kan bisa. Nah itu dari situ ngeh sama kita. Itu sih tipsnya biar kita tuh dilihat gitu. Story kita tuh dilihat sama orang lain, tipsnya itu. Oke, jadi kalau mau banyak yang nge-view kita juga jangan pelit-pelit buat nge-view dan interaksi ke teman WA kita juga gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kata Mbak Wirda jangan sok ngartis. Jadi kita duluan yang terjun nih, baru nanti kita dapat apa ya? Ya kalau kita menyapa duluan pasti orang-orang akan menyapa kita, bisa jadi magnet gitu ya. Oke, yang kedua dari Mbak Dewi. Cara ampuh memperkenalkan produk dengan cara japri ke customer itu gimana Mbak? Minta dibagi tipsnya, cara ampuh kenalin produk dengan japri ke customer. Maksudnya Mbak Dewi boleh buka mikrofonnya, mungkin maksudnya seperti apa? Minta dikasih contoh atau gimana nih Mbak? Iya, itu customer itu sudah pernah dijelaskan apa belum gitu sebelumnya? Oh ya Mbak, gini, izin kameranya tutup ya, soalnya lagi ngapain anak. Jadi gini, maksud aku kan kita kalau pengalaman ya, kalau kayak di WA aku tuh kan yang ngelihat status aku tuh kan nggak banyak gitu kan. Aku juga nggak ngerti nih kenapa. Mungkin juga karena kontaknya belum banyak, masih 900-an. Jadi tuh sebagian aku pengen kenalin produk ke mereka gitu kan. Nah, jadi itu gimana caranya gitu biar aku tuh kayak gimana ya, nggak ganggu mereka, terus kayak nggak maksa gitu. Khawatirnya kan nanti waktu kita ngenalin produk, ini apa-apaan sih gitu, saya khawatirnya gitu. Mungkin minta tipsnya aja gitu Mbak. Oke. Kalau dari aku sih biasanya kalau orang itu benar-benar baru ya Mbak, benar-benar baru, istilah baru itu kita belum pernah chat sebelumnya sama dia, kita juga mungkin teman lama tapi kita udah nggak tahu nih updatean tentang dia gitu, kita jangan langsung menawarkan produk Mbak. Jadi kita kita jaga hubungan dulu, kita silaturahmi dulu. Misalkan sudah lama nggak kontekan, Mbak apa kabar, Mbak sekarang di mana, kegiatannya apa, sekarang anaknya udah berapa ya, itu yang diposting tuh anaknya ya kayak gitu Mbak. Jadi kita mulai mungkin dari komenin WA story-nya dia gitu. Misalkan Mbak mau WA ke aku, sebenarnya niatnya mau menawarkan misalkan gitu, tapi aku WA apa ya, ngobrol apa ya ke Mbak Desi gitu, Mbak bisa buka story aku,
mungkin tadi aku habis posting lagi main sama anak gitu. Nah, itu Mbak bisa jadi ide gitu. Jadi aku postingin ini deh kegiatannya Mbak Desi. Nah, itu kan dari situ jadi akhirnya ngobrol. Jadi ngobrol. Terus bisa tanya kabar, sekarang gimana gitu. Sekarang kesibukannya apa gitu. Nah, nanti setelah kita ngobrol, kita akan tahu, kita tanya gitu. Sekarang pakai skincare apa kok mukanya bagus misalkan ya kayak gitu. Jadi di situ kita akan gali dulu kebutuhannya dia apa. Kita mungkin awalnya mau menawarkan Galva, tapi ternyata dia lagi ada kebutuhan di suplemen. Dia akhir-akhir ini lagi sering sakit misalkan. Berarti kan kalau kita tawarin Galva, dia nggak akan berminat kan. Tapi kalau kita tawarin misalkan Marin Omega, Life Pack, dan lain-lain, mungkin dia akan lebih tertarik gitu. Jadi kita jalin hubungan dulu, kita jaga komunikasi dulu, jadikan dia menganggap bahwa kita tuh teman dia. Jadi dia tuh bisa cerita kebutuhan dia apa, dia lagi kenapa akhir-akhir ini. Nah itu baru kita masuk ke produk, Mbak. Jadi jangan langsung ke produk. Itu sih kalau saran dari aku. Gimana Mbak Dewi? Oh iya Mbak, udah jelas. Boleh satu lagi nggak Mbak nanya? Boleh. Boleh, silakan Mbak. Masalah broadcast tadi, nah itu kalau broadcast itu dia yang mau kita broadcastkan itu produk atau yang kalau produk gitu kan, itu kepada orang-orang yang sebelumnya udah kenal kita jualan di Nuskin gitu, atau gimana gitu kan? Jadi untuk broadcast WA ini, bagi teman-teman yang belum maksudnya kontaknya juga belum banyak, tidak perlu digunakan ya, tidak perlu digunakan dulu. Nanti akan kita ajarin yang broadcast yang ininya ya, maksudnya secara mendalam tentang broadcast aja ya, karena broadcast ini lumayan tricky ya. Tricky itu agak riskan dilakukan bagi teman-teman yang baru. Bagi teman-teman yang baru itu agak riskan karena kita belum tahu kita mau nge-broadcast siapa, kita belum tahu kita harus broadcastnya itu infonya itu gimana, cara merangkai katanya. Jadi saran aku untuk broadcast ini jangan dulu dilakukan ya teman-teman. Teman-teman boleh lakukannya yang tambah kontak WA dulu, teman-teman konsisten dulu bikin story WA-nya dan lain-lain. Jadi untuk broadcast ini bagi teman-teman yang baru tidak perlu dilakukan dulu ya. Ini hanya ini dulu aja pengenalan bahwa ada fitur broadcast di WhatsApp ini gitu. Takutnya banyak yang salah paham yang soal broadcast ini. Nanti malah jadi nge-broadcastnya ini ke semua orang gitu. Teman-teman. Oke, gimana Mbak Dewi, sudah jelas? Alhamdulillah jelas Mbak, terima kasih. Oke, yang ketiga dari Mbak Puri. Tadi di awal dijelaskan soal omset tembus 2K sampai 20K GSV. GSV itu apa, Mbak? GSV itu poin kita di Nuskin, Mbak. Jadi ya kalau yang di sini mau jadi BR itu syaratnya kalau ikut fast track 1 bulan harus mengumpulkan 2000 GSV gitu. Ya, jadi di sini tuh yang mau aku sampaikan bahwa dari WhatsApp story itu berpotensi menghasilkan dari 2000 GSV sampai 20.000 GSV gitu. Yang 10.000 GSV ada di sini. Sudah ada buktinya gitu yang pernah mencapai 10.000 GSV. Nah, yang kemarin marketing plan itu Mbak, yang poin-poin itu Mbak. Gitu. Ya, tentang GSV ini sudah dijelasin sama Mbak Memi kemarin waktu sesi marketing plan ya Mbak. Nanti bisa disimak ulang untuk link YouTube dari materi kemarin ada di deskripsi di grup WA, Camp Online Reseller. Itu ya Mbak Puri ya. Terus ini nih Mbak, yang menarik tadi waktu Mbak Desi nanya, berapa nih teman-teman jumlah kontaknya? Nah, ini variatif nih, ada yang 200, ada yang 400, 700, 900 gitu. Nah,
ada yang sudah 2000-an. Terus viewernya ada yang 40, ada yang 70, ada yang 150-an. Padahal tadi Mbak Desi udah sampai 300-an ya viewernya ya Mbak. Nah itu gimana komennya Mbak Desi? Iya, jadi di sini udah jelas ya teman-teman ya PR-nya apa ya, sudah jelas bahwa PR-nya adalah menambah kontak di WhatsApp gitu. Aku aja ya, kontak di WhatsApp aku kayaknya 2.300-an deh kontaknya 2.300-an. Itu yang nge-view cuma 300 loh. Jadi kan itu 2.000-nya kemana gitu kan, 2.000-nya kemana, kadang aku juga bingung, ini kok cuma 300 ya yang nge-view, karena ekspektasinya kontak 2.300 ya setengahnya lah gitu ya yang lihat gitu, tapi ternyata baru 300. Itu juga PR buat aku juga, gimana cara memaksimalkan agar viewer aku tuh naik. Viewer naik di WhatsApp itu nggak dapat AdSense ya teman-teman, tapi itu berpotensi untuk menunjang bisnis kita. Jadi di sini teman-teman yang harus dilakukan itu menambah kontak ya. Apalagi yang kontaknya masih sedikit, itu berapa yang ngelihat ya, aku aja yang 2.300, yang ngelihat cuma 300. Jadi yang 2.000-nya entah kemana itu, belum ngelihat, belum kenal sama aku di WA Story-nya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi PR-nya itu menambah kontak. Oke, PR kita buat nambah kontak ya Mbak ya. Mungkin bisa jadi target kita gitu ya Mbak ya. Yang sekarang kontaknya masih 200, mungkin bisa ditarget sehari nambah berapa kontak. Nah itu silakan nanti didiskusikan dengan upline leadernya masing-masing gitu Mbak Desi. Ya. Oke, ada lagi yang tanya. Ini ada dari Mbak Hema. Ada tips broadcast dari Mbak Hema buat pemula. Broadcast bisa salam untuk ngetes apakah kontak kita ini udah di save atau belum. Jadi penting untuk kita memastikan kalau kita udah saling save sama semua kontak yang kita save ya. Jangan sampai kita doang yang nge-save, ternyata yang lain belum. Nah itu bisa jadi yang bikin viewer kita sedikit juga. Iya, betul tuh. Jadi bisa ya broadcastnya salam, memperkenalkan diri, tanya apa, mendoakan gitu. Bisa juga ya teman-teman ya kalau mau mencoba untuk broadcast itu ya. Asalkan nggak yang langsung jualan gitu. Karena pasti teman-teman di sini juga pernah ya mendapatkan broadcast dari orang lain, itu nggak kenal, nggak pernah chatting, terus tiba-tiba Assalamualaikum, kami mau menawarkan ini gini-gini. Nah itu kan kayaknya gitu, lu siapa sih gitu kan. Nah itu jadi teman-teman jangan seperti itu ya. Jadi usahakan kita, kalau misalkan kita yang di posisi mereka nyaman atau tidak gitu. Kalau misalkan kita nggak nyaman, kita kurang suka di broadcast jualan, berarti kita juga jangan seperti itu. Nah itu ya maksudnya. Jadi nah untuk broadcast ini aku belum berani apa ya, menyarankan teman-teman melakukannya sekarang ya, karena PR-nya dulu aja, yang menambah kontak dulu aja, jangan ke broadcast dulu gitu. Bahas. Sama-sama. Ganti bajunya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Harus elegan, iya bener. Cara bikin kolam buat Capros Nu Skin gimana ya Mbak? Ya, boleh Mbak, itu Mbak Wahyu ya. Cara bikin kolam untuk Capros Nu Skin. Itu Mbak, kayak gimana Mbak Desi? Yang kayak tadi yang lead magnet itu, misalkan posting, kita mau, siapa nih yang mau materi ini gitu. Nah itu kan nanti banyak tuh yang komen gitu kan, mintain nomor WA-nya. Nah itu nanti kita bisa bikin grup WA gitu. Oke, yang mau materi ini aku buatkan grup WA-nya, terus masukin tuh ya orang-orangnya, misalkan ada 100 orang, udah itu kan udah jadi ini ya, udah jadi kolam gitu. Tapi ya kita sesuai dengan janji bahwa kita akan memberikan materi, ya kita kasih dulu materinya. Nah nanti selanjutnya itu kita bisa forming ya, lanjut ke forming satu persatu, bisa juga tanyakan apa namanya kebutuhannya segala macam. Nah itu
tapi setidaknya 100 orang ini udah nge-save nomor kita gitu loh Mbak. Jadi kita kasih dulu apa yang kita janjikan di postingan sebelumnya bahwa kita mau ngasih materi. Nah, nanti kita buatkan grup, kita share materinya. Nah, itu nanti pastikan mereka itu semuanya nge-save nomor kita. Udah sampai di situ aja. Nah, nanti baru kita akan pelan-pelan kita jalin hubungan, jalin komunikasi, kita interaksi terus sama orang-orang tersebut gitu. Itu sih saran dari aku. Mbak Wahyu ini kayaknya udah pengen banget closing dengan produk New Skin nih ya Mbak. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari penjelasan Mbak Desi nih Mbak Wahyu nih. Jadi untuk kolam itu sifatnya bebas gitu ya. Tadi yang pertama kita bikin lead magnet di sosial media kita. Kenapa sosial media misalnya Facebook atau Instagram? Karena di situ kita bisa berinteraksi dengan ribuan orang. Bahkan mungkin ratusan ribu orang yang nge-view kita gitu. Nah, kalau udah bikin lead magnet terus diarahin untuk masuk ke link WA kita, itu nanti dikasihnya apakah langsung New Skin? Jangan, tapi kasih sesuai dengan tadi umpan yang mau dikasihin apa? Apakah tips masak, apa resep masak, apakah tips bikin alis atau apa sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Itu ya, kalau sudah dikasih materi mungkin kalau misalnya mau langsung ke produk New Skin atau mungkin mau diajak ke eventnya New Skin, baru deh mengerucut ke situ. Dari teman-teman di sini kira-kira siapa nih yang tertarik kalau misalnya aku ada kelas reseller atau mungkin kalau misalnya aku ada info produk apa, mungkin seperti itu, gitu Mbak Desi ya. Iya. Dari Mbak Mar'a. Mbak Mar'anya ada dua ini ya, Mbak Mar'atut Tohiro sama Mbak Mar'atut Soliha. Dari 2000 kontak yang Mbak Desi punya, dalam sehari bisa lihat berapa status WA teman Mbak. Kalau pas mau lihat story teman, hanya muter aja, itu yang salah apanya ya? Apakah sinyal atau berkaitan dengan HP? Kalau hanya muter jadi males mau lihat story. Mbak Mar'a curhat nih. Oke, Mbak Desi mungkin bisa cerita dari mungkin teknik untuk kita bisa interaksi sama list kontak kita ya Mbak ya? Kalau aku pribadi ngelihat story orang itu, yang pertama pas buka itu ngelihat paling atas ya otomatis ya. Terus kalau misalkan tak lihat itu banyakan jarum sulam kayak jahit gitu, benang jahitan, itu udah otomatis aku skip ya, karena itu pasti dagangan, itu isinya mungkin baju semua, sepatu semua, itu jarang tak lihat ya. Terus paling aku akan cari target market aku. Misalkan aku menargetkan Mbak Ratna, aku tuh pengen banget nih closingin Mbak Ratna gitu. Aku akan kejar gitu, dia bikin story kapan waktu, misalkan bikin story pagi, siangnya tak lihat gitu, tuh pasti aku akan dahulukan target market aku ya. Jadi target market kan otomatis dia postingan juga biasanya sedikit ya, nggak postingan dagangan yang banyak banget. Nah itu biasanya aku akan cari target market dulu. Misalkan ada Mbak Ratna, misalkan ada Mbak Femi, gitu, tak bukain dulu tuh, aku komenin dulu tuh. Jadi biar mereka tuh ngeh gitu, kalau aku tuh ternyata memperhatikan gitu. Jadi kadang customer itu suka diperhatikan teman-teman. Nah teman-teman pun harus memperhatikan mereka dahulu, baru mereka tuh akan trust ke kita, akan menganggap kita tuh teman, akan menganggap kita tuh sahabat gitu. Nah itu akan lebih mudah ya untuk bisa nanti di forming, bisa nanti ditawarkan. Tapi jangan langsung ditawarkan ya, kita jalin dulu hubungan. Jalin hubungan itu bisa sebulan, bisa 2 bulan ya, nggak ada hukum bakunya ya. Jadi terserah kita gitu. Kadang segampang apa customer itu di closing itu juga tergantung customernya. Kadang ada customernya yang mudah di closing, ada juga yang enggak gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Yang bilang belum mau atau apa, nggak apa-apa. Kita tetap jalin hubungan, tetap jaga komunikasi, jangan sampai bikin dia ilfeel sama kita. Gitu sih kalau saran aku tuh, target market yang aku cari dulu. Gitu Mbak. Oke,
tipsnya utamakan target market. Jadi wajib buat kita tahu siapa target market kita dulu gitu ya Mbak. Kalau perlu buat list, buat daftar target market kita, terus itu yang kita targetkan untuk tiap hari kita intip WA story-nya. Kalau misalnya ada WA story-nya gitu ya Mbak Desi ya. Ya, betul begitu. Jadi Dan tadi kuncinya biar jangan lupa. Oke, jalin hubungan yang tulus ya Mbak. Itu urusan nantinya akan closing atau enggak. Yang penting kita udah jalin hubungan yang tulus. Kalau itu dia udah istilahnya itu warm atau hot market kita, udah anget nih, udah anget sama kita ya, apa ya? Udah akrab gitu ya. Nah, itu baru kita kalau dia udah nyaman, udah trust, udah percaya seperti yang dibilang Mbak Desi itu tadi, baru kita mulai masuk ke produk New Skin. Gitu Mbak Desi ya. Iya, betul. Oke, teman-teman. Seru WA marketing seru banget karena itu apa ya? Nyawanya kita di situ. Ternyata WA ada tekniknya juga ya teman-teman ya, nggak asal posting gitu. Sama-sama Mbak Mar. Ada pertanyaan lain? Boleh teman-teman nih tanyakan saja. Atau mungkin ada teman-teman yang mau berbagi tips tentang WA marketing? Kalau nggak ada lagi, boleh kita foto dulu ya Mbak Fem ya. Ini sudah mulai. Yuk kita foto dulu yuk. Fotonya kan beli ya. Oke, ini ada 2 halaman ya. Saya hitung sampai 3, angka 3. Yuk, udah siap semuanya? Oke, yang mau nenenin monggo Mbak Nenda. Kita hitung ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama-sama, ada Hana. Di sini mama semua ya. Iya, semuanya emak-emak. Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Halo. Oke, mungkin ada closing statement dari Mbak Desi, Mbak. Closing apa ya untuk WA marketing ini? Itu sih Mama itu jangan ini ya. Jangan merasa aku kontaknya udah banyak gitu. Aku kontaknya udah banyak Mbak gitu. Aku tuh kok ini ya malu ya mintain kontak orang gitu misalkan. Nah itu teman-teman mindsetnya tadi semoga mindsetnya sudah benar kayak yang tadi aku sampaikan ya, bahwa mindset kita memperbanyak kontak WA. Meskipun kita merasa teman kita sudah banyak, tapi ternyata itu belum cukup karena bahan bakar kita itu jangan sampai habis. Nah, bahan bakar kita tuh ya itu daftar nama itu. Nah, bagi teman-teman yang Facebook-nya atau Instagram-nya followersnya banyak, nah itu mulai sekarang ayo dimintain kontak WA-nya, dikonversikan ke kontak WA. Percuma kita followersnya misalkan ada 5.000 atau 10.000 tapi ternyata kontak WA kita sedikit gitu karena kita sering berkomunikasi interaksi di sosial media. Nah, nggak ada salahnya kita konversi juga ke WhatsApp ya teman-teman. Jadi itu ya closing statement-nya, tambah kontak sebanyak mungkin nih ya. Oke, gitu aja sih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Desi untuk materi dagingnya malam hari ini. Teman-teman siap praktek ya. Oke, kita boleh nanti silakan sharing aha momen dari kelas kita malam hari ini di WA group atau silahkan kalau mau posting di FB dan kita bikin
one like, one comment untuk status-status FB kita untuk menaikkan rating kita di FB. Dan satu yang saya dapat dari Mbak Desi tadi, yang paling ngena di saya, kuncinya adalah konsistensi. Konsisten kita bikin status WA, konsisten kita nengok-nengok status tetangga, nge-view. Kalau kita mau di-view, kita jangan pelit-pelit juga untuk nge-view status orang gitu ya Mbak ya. Oke teman-teman, semoga sesi malam ini membawa banyak manfaat untuk kita semua dan untuk kita praktekkan. Kalau ada yang kurang dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas besok. Besok keren banget kita time management sama Mbak Umu. Maafin juga ya teman-teman kalau misalkan ada salah ya. Kita sama-sama belajar di sini. Keren. Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.